saya Suci Dwi Rizkisari dari kelas 10 OTP 2, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penebangan Hutan Secara Liar. Manfaat hutan bagi kehidupan, baik itu manfaat bagi manusia maupun manfaat bagi zat hidup lainnya. Fungsi hidroorologi menempatkan hutan sebagai tonggak dan penopang pengaturan tata air dan perlindungan tanah, yang pada prinsipnya merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan. Fungsi estetika menempatkan hutan sebagai pelindung alam dan lingkungan dan menjadikan hutan sebagai paru-paru dunia. Namun demikian, dalam era globalisasi, kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan hutan lebih dititik beratkan pada kepentingan sosioekonomi dengan mengabaikan fungsi hidroorologi maupun fungsi estetika. Pemanfaatan hutan yang lebih dititik beratkan pada kepentingan sosioekonomi telah banyak yang memberikan dampak negatif bagi fungsi hutan itu sendiri maupun bagi kehidupan. Penebangan yang dilakukan tanpa menggunakan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku, yang sering disebut sebagai penebangan hutan secara liar atau ilegal, menjadikan hutan kehilangan fungsi pokoknya. Akibat lebih lanjut dari hilangnya fungsi hutan ini adalah banyak terjadi banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah, dan perambahan hutan yang berakibat semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat di sekitar hutan, dan dampak selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan biosfer menyerap karbon dioksida yang berakibat pada penambahan tinggi suhu di permukaan bumi atau sering disebut sebagai pemanasan global, sehingga tidak dapat menempatkan lagi hutan sebagai paru-paru dunia. Manfaat hutan dibagi menjadi 4, yaitu manfaat hutan atau fungsi ekonomi, manfaat atau fungsi klimatologis, 3 manfaat atau fungsi hidrolis, 4 manfaat atau fungsi ekologis. Situasi hutan di Indonesia. Keadaan hutan yang berada di Indonesia yang diketahui sejauh ini memang mengecewakan, seperti di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Contohnya di hutan Kalimantan. Dalam konteks kajian kehutanan untuk daerah Kalimantan, posisi hutan Kalimantan Selatan. Sebabnya karena sudah habis, setidak-tidaknya hampir habis, dan jika masih ada, itu pun tak seberapa jumlahnya. Sisanya merupakan hutan terdegradasi dan hutan yang sudah gundul. Meskipun demikian, tidak ada yang mencari solusi soal kondisi kawasan hutan di Kalimantan Selatan yang di beberapa tempat kini mulai menurun, tapi ada di beberapa lokasi yang masih dianggap berhutan. Penebangan liar terus berlangsung. Akibat dari penebangan hutan liar, saat ini hanya kurang dari separuh Indonesia yang memiliki hutan, mempresentasikan penurunan signifikan dari luasnya hutan pada awalnya. Kesimpulan, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Hutan juga sangat berarti untuk kita semua. Namun, kita melakukan hal seperti penebangan hutan secara liar. Semua bencana yang terjadi di Indonesia adalah hasil dari ulah manusia itu sendiri. Makin hari makin sedikit hutan yang berada di Indonesia. Bahkan hutan di Kalimantan yang pernah menjadi salah satu hutan terlebat di dunia bisa hilang gelarnya hanya karena ulah manusia. Ini semua bisa kita cegah dengan Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.